Sayyidina Umar bin Khattab berasal dari Bani Adi, salah satu cabang terhormat dari suku Quraisy di Makkah. Ia lahir dari keluarga yang sederhana, namun tumbuh menjadi pemuda yang gagah, cerdas, dan pemberani. Sayyidina Umar dikenal sebagai sosok yang berkarakter kuat, tegas, dan disegani oleh kaumnya. Ia memiliki bakat dalam kepemimpinan dan kefasihan dalam berbicara, serta piawai dalam berdagang dan menjadi duta kaum Quraisy dalam perundingan. Sebelum masuk Islam, Umar adalah salah satu penentang keras ajaran Rasulullah. Ia bahkan pernah berniat membunuh Nabi Muhammad SAW. Namun di balik kerasnya sikap itu, tersimpan hati yang sedang mencari kebenaran. Ia menyaksikan pertentangan antara kaumnya dan kaum muslimin, namun belum menemukan ketenangan. Sikapnya yang tegas dan keras mencerminkan jiwa besar yang belum mendapatkan arah yang benar. Kehidupan Sayyidina Umar sebelum Islam adalah potret kejujuran, keberanian, dan kecintaan pada nilai-nilai mulia yang belum sepenuhnya menemukan tempatnya dalam kebenaran. Perjalanan Sayyidina Umar memeluk Islam adalah salah satu kisah paling menggugah dalam sejarah. Dengan niat awal untuk membunuh Rasulullah karena dianggap memecah belah Quraisy, Sayyidina Umar justru mendapat hidayah setelah mendengar lantunan ayat suci Al-Quran dari surat Taha yang dibaca adiknya. Hatinya yang keras luluh dan matanya menangis. Sejak saat itu, Sayyidina Umar menjadi salah satu pendukung terkuat Islam. Ia tidak lagi bersembunyi dalam beriman, tetapi terang-terangan menantang kaum Quraisy dan memimpin kaum muslimin salat di Ka'bah. Islam menjadi kuat dengan kehadirannya, hingga Rasulullah bersabda, "Dengan Umar, Islam menjadi mulia." Umar adalah simbol perubahan. Dari musuh yang ditakuti, menjadi pelindung yang setia. Ia membawa kekuatan, keberanian, dan kejujuran dalam membela kebenaran. Setiap langkahnya menjadi bukti bahwa siapapun bisa berubah, selama hidayah Allah menyapa hatinya. Sayyidina Umar adalah contoh nyata bahwa kebaikan bisa lahir dari tempat yang paling tak terduga sekalipun. Setelah masuk Islam, Sayyidina Umar bin Khattab dikenal sebagai simbol ketegasan dan keadilan. Ia tidak segan menegakkan hukum Islam, baik kepada rakyat biasa maupun pejabat tinggi. Dalam masa kekhalifahannya, ia menolak segala bentuk nepotisme dan korupsi. Ia menetapkan sistem pengawasan ketat terhadap para gubernur dan pejabat, memastikan mereka tidak menyalahgunakan kekuasaan. Ketika seorang gubernur hidup mewah, Sayyidina Umar memanggilnya dan memerintahkannya hidup sederhana, seperti rakyat. Ia juga membuat sistem pengaduan rakyat yang terbuka, di mana semua orang dapat menyampaikan keluhan secara langsung. Ketegasan Sayyidina Umar tidak berarti keras kepala, melainkan bentuk tanggung jawab dan keadilan terhadap amanah yang ia pikul. Dalam setiap keputusan, Sayyidina Umar selalu menimbang maslahat umat. Ia berkata, "Jika seekor keledai mati karena tersandung di jalan Irak, maka Umar yang akan ditanya oleh Allah." Kalimat ini mencerminkan kepemimpinannya yang berorientasi pada keadilan total dan keberpihakan pada rakyat kecil. Setelah wafatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar diangkat menjadi khalifah kedua. Kepemimpinannya membawa umat Islam ke masa keemasan. Di bawah komandonya, wilayah kekuasaan Islam meluas hingga ke Persia, Syam, Mesir, dan sebagian wilayah Romawi Timur. Umar membentuk sistem pemerintahan modern yang rapi. Ia mendirikan Baitul Mal, perbendaharaan negara, sistem gaji bagi tentara, pos-pos keamanan, pencatatan sipil, serta sistem pengadilan. Ia juga mencanangkan kalender Hijriah sebagai sistem penanggalan resmi Islam. Umar tak hanya seorang pemimpin militer, tetapi juga administrator ulung. Ia menempatkan pejabat berdasarkan kapasitas, bukan kedekatan. Ia membangun kota-kota baru seperti Kufah dan Basrah untuk mengatur pemerintahan dan mempermudah administrasi. Langkah-langkahnya menunjukkan visi jauh ke depan, menyiapkan fondasi pemerintahan Islam yang kuat dan berkelanjutan. Kepemimpinan Umar adalah kombinasi antara spiritualitas, keberanian, dan kecerdasan manajerial yang luar biasa. Meski menjadi pemimpin kekhalifahan terbesar saat itu, Sayyidina Umar hidup dalam kesederhanaan. Ia menolak hidup mewah, lebih memilih tinggal di rumah yang sederhana, memakai pakaian kasar,
dan makan makanan biasa seperti roti kering dan minyak zaitun. Ia sering menyamar di malam hari untuk memantau keadaan rakyatnya, memastikan tidak ada yang kelaparan atau terabaikan. Ketika terjadi kelaparan di Madinah, Sayyidina Umar sendiri menolak makan daging dan minyak hingga rakyatnya cukup. Kezuhudan dan kedekatannya dengan rakyat membuatnya dicintai oleh semua kalangan. Ia tidak segan memikul gandum di punggungnya untuk diberikan kepada janda dan anak yatim. Kesederhanaannya menjadi cermin kepemimpinan yang penuh empati dan tanggung jawab. Sayyidina Umar berkata, "Bagaimana aku bisa mengatur rakyat jika aku sendiri tidak merasakan apa yang mereka rasakan?" Sikap ini menunjukkan bahwa kepemimpinan bukan soal kekuasaan, tetapi tentang pelayanan dan keteladanan. Umar telah menempatkan rakyat sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan dan tindakan. Sayyidina Umar bin Khattab tidak hanya seorang pemimpin yang tegas, tetapi juga bijaksana dan sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan. Ia sering mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah, menunjukkan bahwa kekuasaan bukan untuk dipakai sewenang-wenang. Ia juga menciptakan prinsip keadilan sosial, memastikan hak non-muslim dilindungi dalam wilayah kekuasaan Islam. Ia bahkan menolak untuk mengambil upah pribadi dari jabatan khalifah, kecuali sekadar mencukupi kebutuhan dasarnya. Ketika sahabat memuji kebijakan dan keberaniannya, Sayyidina Umar selalu merendah dan berkata bahwa ia hanyalah hamba Allah yang diberi amanah berat. Dalam menghadapi konflik, ia mencari solusi damai terlebih dahulu sebelum mengangkat senjata. Setiap keputusan Sayyidina Umar dipenuhi oleh semangat takwa dan kecintaan pada keadilan. Ia tidak takut dikritik, bahkan mendorong rakyat untuk menegurnya jika ia salah. Sayyidina Umar adalah contoh pemimpin yang siap dikoreksi, berpijak pada kebenaran, bukan kekuasaan semata. Ia menunjukkan bahwa keberanian terbesar seorang pemimpin adalah rendah hati di hadapan kebenaran. Sayyidina Umar wafat sebagai syuhada. Ia ditikam oleh Abu Lulu'ah, seorang Buddha Majusi, saat memimpin salat subuh di Masjid Nabawi. Meski terluka parah, Sayyidina Umar tetap memimpin urusan umat hingga napas terakhirnya. Ia tidak menunjuk pengganti langsung, tetapi membentuk Dewan Syura untuk memilih khalifah berikutnya, menunjukkan kebijaksanaan dan semangat musyawarah. Warisan Sayyidina Umar tidak hanya dalam bentuk penaklukan dan sistem pemerintahan, tetapi juga nilai-nilai keadilan, keberanian, dan kesederhanaan. Ia dikenal sebagai pemimpin yang menangis di malam hari karena takut kepada Allah dan berdiri tegar di siang hari membela rakyat. Generasi setelahnya mengenangnya sebagai simbol kekuatan yang lembut, keadilan yang mengayomi, dan iman yang kokoh. Sayyidina Umar bin Khattab tidak hanya menjadi bagian dari sejarah Islam, tetapi menjadi pelita bagi setiap pemimpin sepanjang zaman. Warisannya adalah keteladanan yang tak lekang oleh waktu, menjadi inspirasi bagi umat manusia dalam menegakkan kebenaran dan keadilan di setiap tempat dan masa.